Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup ini ada dua hal yang pokok, yaitu apa yang kita kerjakan dan kemudian bagaimana kita mengerjakannya. Dan bagaimana kita mengerjakan itu sangat penting. Ketika kita mengerjakan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Dan kemudian apa yang kita kerjakan itu punya makna. Contoh sederhananya adalah kita bisa menjadi seorang guru. Itu apa yang kita kerjakan, status menjadi guru. Tetapi bagaimana mengerjakan, bagaimana menjadi guru itu sangat penting. Ketika guru itu teliti, tekun, sabar, dan penuh kasih, pada dasarnya guru itu baik, maka kemudian dia menjadi guru yang baik. Dan kemudian apa yang dia kerjakan, guru, status pekerjaan itu menjadi baik. Demikian halnya kalau dia seorang ibu rumah tangga. Statusnya ibu rumah tangga, bagaimana mengerjakannya, bagaimana sebagai ibu rumah tangga itu sangat menentukan. Jadi yang penting bukan statusnya, bukan pekerjaannya, tetapi bagaimana mengerjakannya. Dan sebetulnya fokus pada bagaimana mengerjakannya, bagaimana menjalaninya, itu akan jauh lebih membuat kita bertumbuh. Karena kemudian kita tidak membandingkan dengan yang lain. Tetapi kemudian merasa nyaman ketika saya sadar bahwa saya mengerjakan tugas pekerjaan dan status saya dengan baik. Maka sebetulnya yang paling pokok bukan menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga, menjadi apapun itu panggilannya, karena suatu ketika akan berakhir, akan berubah, akan berganti. Yang pokok yang akan tetap sebetulnya adalah bagaimana saya menjalaninya. Dan terutama bukan masalah pekerjaan, bukan masalah status, karena orang bisa sangat dipengaruhi oleh orang lain, ditentukan oleh orang lain. Seperti guru ditentukan oleh peraturan, oleh Diknas, oleh orang tua, oleh kebutuhan, oleh siswa, dan macam-macam. Karena itu bagaimana mengerjakannya itu kadang-kadang mendapat tantangan. Tetapi yang utama adalah, yang akan selalu tetap adalah menjadi pribadi. Nah, bagaimana kita menjalani diri kita sebagai pribadi, itu akan berlangsung selama-lamanya. Kalau kita menjalani diri sebagai seorang pribadi dengan baik, penuh dengan kelemah lembutan, dengan kasih dan kesabaran, dimanapun juga, maka kita akan menjadi pribadi yang baik, menghadirkan kebaikan. Dan itu tentu lebih simpel, karena tidak masalah apa status dan pekerjaan kita. Maka dalam hidup sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana terampil dan sadar, sungguh-sungguh mengusahakan yang terbaik dalam setiap perjumpaan, setiap peristiwa. Pertama, hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa. Itu kunci pertama. Entah dalam sebuah pertemuan yang formal, bagaimana saya hadir sepenuhnya di situ, tidak mikir yang lain, maka kemudian saya bisa fokus dan bisa memberi yang terbaik, melihat persoalan dengan jernih dan mengusulkan sesuatu yang bisa menjadi solusi yang sedang dibahas. Hadir sepenuhnya. Yang kedua adalah entah dalam informal atau formal, selain hadir sepenuhnya, saya memberi diri
sebaik-baiknya. Seolah-olah tidak ada hal yang lain yang ingin dikerjakan. Memberi diri sepenuh-penuhnya itu membuat perjumpaan atau peristiwa itu menjadi bermakna. Karena kemudian yang saya berikan adalah segala yang ada pada saya. Dan sebetulnya saya hanya punya itu. Saya hanya punya saat ini saja, perjumpaan ini. Berikutnya sudah berikutnya lagi. Maka menjadi yang terbaik, memancarkan energi positif pada saat itu, pada setiap perjumpaan, itulah yang kita butuhkan. Maka terampil untuk hadir saat ini penting. Terampil untuk memberikan yang terbaik itu yang penting, yang utama. Dan kemudian hidup kita akan menjadi yang terbaik. Dan pada waktu itu kita sebetulnya hidup sepenuhnya. Dan ketika kita hidup sepenuhnya, kita sungguh-sungguh bahagia. Kita sungguh-sungguh merasa bermakna. Tidak berarti bahwa tidak sulit. Tidak berarti bahwa tidak membutuhkan usaha atau energi. Tidak. Namun kita justru merasa nyaman karena hadir sepenuhnya, memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik pada saat itu. Fokus menjadi orang baik, memancarkan energi positif pada setiap peristiwa. Dan ini penting karena kemudian energi kita sepenuhnya dicurahkan pada saat itu. Pada setiap peristiwa, pada setiap perjumpaan. Kalau kita tidak hadir sepenuhnya, misalnya dalam sebuah rapat, tapi kita memikirkan sesuatu yang lain, maka energi kita terbelah. Kita capek dan energi kita terbelah, maka hasilnya tidak maksimal. Maka sebetulnya dengan hadir sepenuhnya, memberi diri sepenuhnya, perhatian, memberi yang terbaik pada setiap peristiwa, kita menciptakan kehidupan kita, kehidupan yang penuh, utuh dan membahagiakan. Hidup yang fokus, hidup yang sebetulnya menghasilkan buah yang terbaik. Karena tak terbagi-bagi. Kita itu bisa menghasilkan sesuatu ketika hadir sepenuhnya dengan energi yang full. Coba kita hadir sepenuhnya tetapi kita dalam kondisi tidak fit. Hasilnya tidak fit. Kita mungkin masih sehat fit, tapi tidak hadir sepenuhnya, maka juga hasilnya kurang maksimal. Maka ada unsur yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup sepenuhnya, hidup dalam kebahagiaan, hidup di dalam kepenuhan, yaitu dengan hadir sepenuhnya pertama dan memberi diri yang terbaik di setiap peristiwa. Mengurangi fokus yang bermacam-macam. Setiap peristiwa satu fokus, hadir sepenuhnya, memberi diri yang terbaik. Berganti peristiwa, berganti perjumpaan, hadir sepenuhnya, memberi diri yang terbaik. Sudah, tidak usah memikir yang lain. Hanya dua hal itu saja. Hadir sepenuhnya dan memberi diri yang terbaik. Pada saat itu tidak masalah pekerjaan kita apa, status kita apa, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik, yang excellent, yang sungguh-sungguh membawa cahaya, membawa energi positif, dan menyelesaikan banyak perkara. Di luar itu, kita sendiri menjadi orang-orang yang puas, utuh, penuh, cukup, dan bahagia. Terutama karena kita sadar bahwa setiap saat Tuhan hadir, menemani dan mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.